Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfi Atmaja, NIM 2212006 Program Studi Teknologi Informasi Universitas Mulia. Nah, video kali ini adalah pembahasan tentang ujian akhir semester mata kuliah Sistem Deteksi Intrusi, eh, yaitu penerapan program SNORT sebagai sistem deteksi intrusi jaringan di sistem operasi Ubuntu. Nah, langsung saja saya akan mensimulasikan sistem operasi Ubuntu menggunakan VirtualBox. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini sistem operasi virtual yang saya gunakan ada dua, yaitu Ubuntu dan Kali Linux. Ubuntu ini adalah komputer yang akan diserang dan Kali Linux ini adalah komputer penyerangnya. Sebelum itu, pastikan kedua komputer ini berada di jaringan yang sama. Caranya adalah kita lihat setting, kemudian pada bagian network. Pastikan adapter networknya ini sama. Ini bridge adapter Realtek Gaming. Oke, pada Kali Linux kita lihat juga. Kita buka bagian network, bridge adapter Realtek Gaming. Nah, jika sama artinya kedua komputer virtual ini akan berada di jaringan yang sama. Langsung saja kita jalankan kedua komputer ini. Baik, kedua sistem operasi sudah siap digunakan. Kita buka terminal pada setiap sistem operasi. Kita perbesar agar mudah dilihat. Nah, kemudian kita masukkan komen ifconfig. Kita lihat dulu alamat IP masing-masing sistem operasi. Nah, bisa dilihat di sini di Kali Linux Ethernet 0, alamat IP-nya adalah 192.168.1.14. Oke. Dan pada sistem operasi Ubuntu 192.168.1.10. Oke. Kemudian kita masuk ke mode root pada sistem operasi Ubuntu dengan perintah sudo su. Masukkan passwordnya. Jika sudah masuk root, kita bisa cek apakah snort-nya sudah terinstall atau belum. Kita lihat dengan komen sudo snort -v. Jika dia mulai mendeteksi atau memonitoring jaringan, kita tekan saja Ctrl C. Nah, kita lihat Snort version 2.9.7.0 nih. Snortnya sudah terinstall ya. Oke, jika Snortnya sudah terinstall, bisa kita coba langsung untuk memonitoring jaringan antara kedua komputer ini. Baik, bisa kita masukkan perintah sudo snort, kemudian -a besar untuk menampilkan alertnya, kemudian konsol, -c, kemudian directory konfigurasi snort-nya atau rules-nya, pc, snort.conf. Oke, langsung kita jalankan. Nah, snort akan mulai merekam atau memonitoring jaringan yang ada dilaluinya. Oke. Setelah itu pada Kali Linux kita akan coba ping dulu. Ping 192.168.1.10. Kita hentikan. Nah, maka akan terjadi
direkam yang terjadi pada jaringannya, yaitu ICMP ping yang berasal dari 192.168.1.14, yaitu sistem operasi Kali Linux, menuju ke 192.168.1.10, yaitu Ubuntu ini. Selanjutnya bisa kita coba dengan serangan Nmap. Oh, ini pada Kali Linux kita masuk dulu ke mode root. Baik. Kemudian kita masukkan Nmap, lalu alamat IP dari Ubuntu 192.168.1.10. Yang terjadi adalah Kali Linux akan mengirimkan satu buah frame yang bertujuan sebagai suatu serangan yang meminta untuk membocorkan informasi dari si Ubuntu ini. Bisa dilihat di sini keterangannya itu Attempted Information Leak dengan protokol SNMP yang berasal dari 192.168.1.14 menuju 192.168.1.10, yaitu Ubuntu ini. Baik, kita hentikan dulu. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, setelah itu kita coba serangan, yaitu menggunakan Hping 3, serangan DDoS. Langsung saja kita coba Hping 3 192.168.1.10 minus plot. Nah, fungsinya ini agar kita membanjiri komputer Ubuntu ini dengan frame yang dikirimkan dari Kali Linux. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini Snort merekam banyak sekali frame yang datang. Kita hentikan dulu agar tidak error. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu bad traffic TCP port 0 yang berasal. Oke. Bad traffic TCP port 0. Apa sih bad traffic itu? Bad traffic adalah sebuah serangan DDoS yang bertujuan untuk tujuannya itu untuk mengurangi kecepatan dari komputer yang diserang dan juga membebani sumber daya komputer yang diserang. Nah, ini adalah serangan dengan protokol TCP. Kita bisa juga menyerang dengan protokol yang lain. Misalnya kita tambahkan -1 di sini. Kita enter. Kita hentikan dulu serangannya. Nah, di sini adalah protokolnya ICMP. Oke. Nah, di sini ada serangan yang masuk, ICMP ping Nmap. Nah, klasifikasinya Attempted Information Leak dari 192.168.1.14 dan 192.168.1.10. Kemudian komputer Ubuntu ini memberikan respon kepada serangan tersebut dengan ICMP echo reply 192.168.10 ke 192.168.1.14. Nah, kita tahunya dari mana sih bahwa serangan tadi itu membebani sumber daya komputer kita? Kita bisa cek pada sistem monitor. Nih. Dan kalau kita lakukan serangan TCP yang tadi, bad traffic tadi, nih bisa kita lihat penggunaan prosesor kita meningkat menjadi bisa sampai 74% tadi, sekarang 56%. Nih, meningkat drastis. Kemudian traffic upload downloadnya juga terbebani. Traffic download menjadi 2 MB per second dan traffic upload menjadi 2,0 megabit per second. Kalau kita hentikan serangannya, maka komputer akan normal kembali. Nah, itu salah satu cara melihat bahwa komputer kita diserang. Selanjutnya, sebagai administrator jaringan, kita mungkin harus lebih teliti lagi dalam melihat
serangan-serangan yang terjadi pada Ubuntu ini, pada komputer yang kita monitoring. Nah, agar lebih jelasnya, kita bisa mengatur rules yang akan mempermudah kita dalam mengamati serangan yang terjadi pada komputer kita. Kita cancel dulu. Dan di sini pun kita bisa melihat summary dari serangan-serangan atau paket-paket yang terekam menggunakan Snort. Di sini ada 1.242.000 paket yang melalui Ethernet, dan yang dari IP version 4 ada 1.241.287. Nah, di sini bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi rules agar mempermudah kita dalam mendeteksi serangan-serangan yang terjadi. Contohnya, kita bisa mengedit pesan terhadap serangan bad traffic yang terjadi barusan. Kita gunakan perintah sudo gedit, kemudian kita masukkan direktori dari rules yang ingin kita ubah, terus kemudian bad traffic. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, kita bisa mengedit pada bagian message-nya. Oke, kita misalnya tadi ini yang serangan TCP kita ubah misalnya menjadi peringatan terjadi serangan DDoS melalui protokol TCP. Setelah itu misalnya yang ini kita rubah juga menjadi peringatan terjadi serangan DDoS melalui protokol UDP. Setelah itu message by traffic. Nah, kita coba yang dua ini dulu ya. Kita save. Nah, sebelum menjalankan kembali Snort, kita harus memverifikasi atau memvalidasi konfigurasi yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan menggunakan komen sudo snort minus T besar, kemudian minus D kecil, kemudian direktori konfigurasinya. Oke, kita tekan enter. Nah, dia akan mulai memverifikasi. Jika pesannya adalah Snort successfully validated the configuration Snort existing, itu artinya konfigurasi bisa dijalankan. Langsung saja kita jalankan. Kemudian ketika saya menyerang menggunakan DDoS dengan protokol TCP, maka pesan yang akan muncul adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, terjadi peringatan terjadi serangan DDoS melalui protokol TCP. Nah, jadi mengkonfigurasi rules pada Snort itu dapat mempermudah kita dalam mengamati serangan-serangan yang terjadi pada komputer kita. Baik, kita coba yang UDP tadi. UDP itu kalau tidak salah -2. Nah, nih peringatan terjadi serangan DDoS melalui protokol UDP. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa terjadi serangan, kita juga bisa mencoba untuk mencegah. Contohnya kita gunakan UFW. UFW itu Ubuntu Firewall. Kita coba bikin rules-nya dulu. Sudo UFW. Sudo UFW. Sebentar, saya lupa. Kalau kita ingin menolak paket itu artinya kita gunakan deny from. Kita tahu IP yang menyerang yaitu 192.168.1.14. Kemudian to any, lalu kita enter.
Nah, tulisannya akan ada rules update. Kemudian kita nyalakan UFW enable. Nah, kemudian kita lakukan serangan. Kita nyalakan dulu snort-nya. Oke, baik, kita lakukan serangan. Nah, pada sistem monitor bisa dilihat di sini. Nah, ada perbedaan ketika kita lakukan serangan pada Ubuntu saat dia tidak menggunakan UEFW, dan perbedaannya di sini adalah si Ubuntu ini tidak mengirimkan balasan ke Kali Linux. Jadi dia hanya menerima paket yang dikirimkan oleh Kali Linux, tetapi dia tidak memberikan balasan ke Kali Linux. Jadi kita coba cancel dulu. Bisa dilihat traffic downloadnya turun. Nah, sekarang kita coba matikan lagi UFW disable. Kemudian kita coba serang lagi. Nah, di sini traffic download dan traffic upload sama-sama naik. Mengapa? Karena si Ubuntu ini sudah menerima serangan dan juga memberikan balasan dari serangan tersebut. Hal ini juga bisa dilihat dan diamati melalui snort ini. Kita hentikan dulu. Contohnya, kita nyalakan lagi snort-nya. Baik. Kemudian kita buat terminal baru. Di sini akan saya fungsikan untuk menyalakan UFW-nya nanti. Nah, kita lakukan serangan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada serangan yang berasal dari 192.168.1.14 menuju ke 192.168.1.0. Ya, bisa dilihat bahwa itu terjadi serangan. Kemudian ada juga balasan dari 192.168.10 menuju ke 192.168.1.14. Nah, yang ini adalah balasannya karena dia berasal dari Ubuntu menuju ke Kali Linux. Nah, yang ini adalah serangannya karena dia berasal dari Kali Linux menuju ke Ubuntu. Nah, ketika kita menyalakan UFW-nya, kita menyalakan UFW-nya dan kita lakukan serangan lagi. Kemudian kita hentikan. Nah, di sini yang akan terjadi adalah tidak ada balasan dari Ubuntu menuju Kali Linux. Nah, bisa dilihat di sini tuh hanya ada yang berasal dari 192.168.1.14 menuju ke 192.168.1.10. Nah, itulah fungsi dari UFW tadi agar kita menolak untuk memberi balasan ke si penyerang ini. Oke. Nah, baik, mungkin segitu saja percobaan penggunaan program Snort untuk sebagai sistem deteksi intrusi jaringan pada sistem operasi Ubuntu. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.